Sebagian dari kalian mungkin bingung ya, kenapa anak muda kayak aku tapi bisa sudah akuisisi 12 properti. Nah, sebenarnya gimana cara aku bisa ngakuisisi 12 properti tersebut dalam waktu 3 tahun? Sebelum aku masuk pembahasan bagaimana cara akuisisinya, aku akan jelasin dulu kenapa aku memilih industri kos-kosan. Sebenarnya sangat sederhana. Di zaman dulu sampai sekarang, kita tahu bahwa ada 3 hal yang tidak pernah berubah di dunia ini, yaitu adalah sandang, papan, pangan. Untuk kalian yang ada di industri 3 hal tersebut, selamat, kalian masuk di industri yang dari dulu sampai sekarang itu tidak akan pernah punah, berbeda dengan kita bicara teknologi. Masih jualan kaset CD, itu mungkin nggak bertahan beberapa lama akan hilang. Industrinya terus bergerak. Tapi kalau kalian masuk di 3 industri ini, selamat. Kalian itu benar-benar akan survive sampai 100 tahun ke depan. Nah, makanya aku memilih industri properti. Tapi di properti ini kita harus tahu dulu properti mana yang kira-kira dari dulu sampai sekarang itu terus bertahan. Kos-kosan ya dari dulu sampai sekarang ya konsepnya sama gitu-gitu doang. Itulah adalah cikal bakal kenapa aku masuk di industri kos-kosan. Dimana ketika aku pakai industri ini, aku bisa mewariskan ke anak-anakku. Jadi anak-anakku nggak perlu kesusahan lagi untuk mencari duit karena industrinya mungkin sudah tidak tren lagi. Mungkin sebagian dari kalian ada yang komplain, Wah, Ton, kalau kos-kosan mah returnnya kecil, lebih baik diputar ke bisnis. nah, ini yang bedanya. Kalau teman-teman masih belum punya bisnis, lebih bagus bisnis duluan aja. Karena teman-teman bisa mendapatkan gain lebih besar ketika teman-teman berbisnis. Tapi kalau di properti, ya teman-teman nggak mungkin bisa dapat segede bisnis itu. Kalian pernah dengar nggak? Ada satu orang pengusaha di Surabaya, dia ini jualan kue tiaw di tahun 2012. Pada saat dia memulai bisnis ya, dia ini membeli propertinya, sekaligus dia menjual kue tiawnya di dalam propertinya tersebut. Harga propertinya itu 300 juta. Sedangkan untuk memulai bisnis kue tiawnya dia membutuhkan uang 100 juta. Jadi total yang dia keluarkan itu adalah 400 juta. 3 bulan setelah dia itu berjualan, dia ini untung besar. Dia bisa mendapatkan untung sampai dengan 50 juta. Itu artinya hampir setengahnya dari duit yang dia investkan 100 jutanya itu sudah kembali 50%. Nah, yang terjadi adalah ketika sudah 3 bulan, ternyata 3 bulan itu adalah masa-masa percobaan. Banyak orang yang coba kue tiawnya karena penasaran, karena di daerah jalan sana tidak ada yang jualan kue tiaw tersebut. Sehingga dia yang pertama kali bulan pertama, bulan kedua itu udah over PD, dia menambah karyawannya lagi, menambah tempat duduknya lagi. Ternyata di bulan keempat, bulan kelima, omsetnya itu malah down dan tidak sebagus yang bulan pertama sampai bulan ketiga. Akhirnya dia harus mengalami kerugian setiap bulannya 3 juta sampai 5 juta. Dalam setahun dia bukannya balik modal, dia malah balik lagi di awal. 400 jutanya itu cuma jadi properti dan sisa-sisa peninggalan si kue tiaw. Nah, tapi yang menarik teman-teman, di tahun 2015 ternyata ada orang yang menawar propertinya tersebut dari 300 juta menjadi 550 juta. Itu artinya dia mengalami keuntungan 150 juta dari propertinya, dari capital gain-nya, which is dia masih mendapatkan keuntungan 250 juta, dipotong dengan 100 juta si kue tiaw, masih ada untung 150 juta dalam waktu 3 tahun. Jadi sebenarnya walaupun bisnisnya nggak untung, tapi ternyata propertinya itu menguntungkan. Nah, investasi properti itu enaknya gitu. Even kalau teman-teman gagal di bisnisnya, di dalamnya, teman-teman masih punya bahannya, teman-teman masih punya bangunannya, tanahnya, yang fisiknya itu terlihat dan bisa digunakan gitu. Nah, yang jadi permasalahan sebenarnya anak-anak muda itu tidak tahu cara mainnya. Mereka ini ngomongnya adalah invest properti. Sebenarnya mereka nggak invest, tapi justru malah judi properti. Mereka nggak ngerti nih. Sebenarnya kalau benar-benar invest, kalian itu ketika membeli properti harus sudah untung duluan. Karena dengan membeli properti yang memang sudah murah, kalian itu bisa mendapatkan pendanaan dari mana aja. Sebenarnya ada 6 pendanaan yang bisa kalian gunakan, tapi di video kali ini kita akan singkat aja. Aku cuma akan membahas 2 pendanaan yang sebenarnya bisa kalian pakai. Yang pertama, yang sering dan favorit aku pakai adalah perbankan. Karena di perbankan
perbankan itu teman-teman bisa mendapatkan kredit di mana kreditnya itu paling murah dibandingkan dengan kredit manapun. Nah, contohnya adalah ketika kalian membeli properti dengan harga 1 miliar. Seharusnya kalian itu cuma dapat pendanaan 800 juta karena kalian butuh DP 200 juta. Tapi sebenarnya kalau kalian memang mengerti cara mainnya, kalian tahu sebenarnya ini under value, kalian bisa mendapatkan pendanaan sampai dengan 1,2 miliar. Menarik ya teman-teman. Dan yang kedua, kalian juga bisa menggunakan duit dari si owner tersebut. Hah, gimana caranya, Ton? Karena properti ini unik, kalian itu bisa menego dengan properti ownernya. Biasanya, owner-owner yang memang punya kebutuhan khusus, mereka itu cuma butuh pendanaannya yang cepat aja. Tapi pendanaannya kan nggak langsung dipakai 100%. Banyak kok alumni-alumni yang sudah belajar di workshopku, itu bisa menego dengan owner-ownernya supaya cicilannya itu ditempo. Ketika dia sudah membangun kos-kosannya, setelah income-nya sudah ada, mereka mencicilnya ke pemilik owner tanpa ada biaya bunga sekalipun. Jadi sumber pendanaan ternyata nggak cuma dari perbankan aja, bahkan owner sendiri pun itu bisa menjadi solusi kalian ketika kalian nggak mampu untuk membeli propertinya secara utuh. Nah, kalau kalian sudah nggak bingung dengan masalah pendanaan, PR selanjutnya adalah kalian harus bisa memanage bisnis yang ada di dalam properti tersebut. Case yang aku lakukan, aku menggunakan bisnis kos-kosan untuk mengenerate income dan cash flow-nya. Sebenarnya ketika kalian bisa mengelola cicilannya tersebut menggunakan income yang kalian dapatkan, kalian itu bisa mendapatkan pendanaan lebih lagi dari perbankan. Jadi bukannya aku memang kaya, bukannya aku memang mampu membeli itu semua, tapi aku bisa membeli itu semua karena aku menggunakan duit orang lain. Yang dibutuhkan oleh perbankan adalah bagaimana cara aku bisa mengelola duit yang mereka berikan. Jadi teman-teman, cara kalian itu bisa ternak kos-kosan, lebih baik menggunakan duit orang lain dibandingkan dengan duit kita sendiri, asal kita bisa mengelolanya dengan benar. Nah, semoga kalian itu bisa mendapatkan insight nih bahwa ternyata properti itu menarik kalau kalian itu bisa mengelolanya dengan benar. Dan properti itu nggak serta-merta permainan orang tua, justru kalian yang masih muda ini punya kesempatan yang jauh lebih luar biasa. Karena apa? Karena ketika kalian masih muda, kalian itu lebih kreatif dibandingkan dengan orang-orang tua. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Semoga video ini juga bisa memberikan kalian motivasi bahwa kalian ini bisa membeli properti pertamanya kalian. Thank you for watching. Semoga kalian suka dengan video kali ini. Please kasih tombol like dan kalian komen kalau misalkan ada pendapat apapun. Pastikan untuk subscribe juga. Thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya guys.